بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء قربه وثوابه ورضوانه سبحانه وتعالى. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم يا اللهم يا الله اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب صافيا والمشرب صافيا والهناء يا وهاب يا غني برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم في الدار وبعلوم شيخ سائر الصالحين في الدار امين، الى ان قال sampai tentang Sayyidina Hasan al-Basri. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita kenikmatan sehat walafiat sehingga kita kembali berkumpul setiap malam minggu. Sesudah membaca Maulid dia ulami, kemudian diteruskan dengan pembacaan kitab Syarah Ainiyah, manaqib para orang-orang soleh. Kemudian yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang disyarahkan, syarahnya dibaca ini ya, Al-Habib Zain Ahmad bin Zain Al-Habasyi. Sampai qala Malik ibnu Dinar, kana Al-Hasan idza aqbala faka'annama aqbala min dafni ummih, wa idza takallama faka'annama an-naru tasa'aru min fawqi ra'sih, wa idza qa'ada faka'annama huwa asiru qurrib litudra faka'annama huwa asirun qurriba litudrabu unuquh. Nah ini semalam kan masih sudah selesai Sayyidina Uwais Al-Qarani, kemudian manaqib yang selanjutnya atau cerita-cerita orang soleh yang selanjutnya yaitu cerita Sayyidina Hasan al-Basri, Hasan Basri. Ya, ngaran ya kan, ngaran pahlawan Banjar salah satunya. Mungkin sih mengambil berkat dinamakan ulama ini. Tafa'ul ngarannya masalah tafa'ul Hasan. Karena sallallahu alaihi wasallam yuhibbu fa'lul Hasan, yuhibbu fa'lal Hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai tafa'ul itu apa bahasa kitanya? Optimis lah. Tafa'ul, mengambil berkat. Misalnya kita kan mengarani anak Muhammad Arsyad, ya Allah Arsyad. Tafa'ulnya tafa'ul. Bahasa Banjarnya apa ya? Tafa'ul supaya awas sama sidin juga. Bahasa Banjarnya itu bahasa Arabnya tafa'ul, namanya tafa'ul. Ambil berkat. Nah, Nabi ketujuh pernah salah seorang sahabat ngarannya Zaid al-Khail. Ngarannya Zaid, orangnya kuat, gagah, bukah laju, digelari Khail. Khail itu artinya kuda. Siapa ngaran ikam nih? Zaidul Khair. Anta Zaidul Khair. Ikam Zaid al-Khair. Khair itu artinya baik. Ganti Nabi ketujuh mengganti ngaran yang bagus-bagus. Makanya kita disuruh mengarani anak yang bagus-bagus. Itu salah satu hak seorang anak kepada ayahnya. Bilanya abahnya bebarang aja berarti kada menunaikan hak. Salah satu hak. Selain yang lainnya, salah satunya itu memberikan ngaran yang bagus. Bilanya kita kada mengarani yang bagus berarti hak anak ada kita tunaikan. Hak itu kan artinya wajib ditunaikan. Nah itu. Jadi Hasan al-Basri, ujar orang ulama yang sezaman dengan Sidin menyaksikan sifat-sifat Sidin. Sayyidina Hasan al-Basri qala Malik ibnu Dinar, berkata Sayyidina Malik bin Dinar, lama juga nih, orang soleh juga. Ujar Sayyidina Malik bin Dinar, kana al-Hasanu idza aqbala fa ka'annama aqbala min dafni ummih. Adalah Hasan Basri apabila menghadapnya berjalan menghadap
Faka'annama aqbala min dafni ummih, maka seakan-akan dia menghadap seperti, ya Allah, seakan-akan dia menghadap daripada daripada memakamkan ibunya. Artinya apa ya? Sidin itu terlihat sedih terus. Seakan-akan Sidin bila berjalan kita miti Sidin mulai depan, mulai hadapan. Maka seakan-akan Sidin itu ujar Sayyidina Malik bin Dinar, seakan-akan Sidin imbah tuntung memakamkan mama Sidin. Ya Allah. Artinya Sidin itu sedih. Kalau orang soleh sedihnya sedih ingat akhirat. Ingat akhirat, banyak juga aku sanggup, banyak juga aku nih mati pasti. Sanggup banyak juga sanggup amal baik. Nah itu sedih mitihnya ke situ. Kalau kadang-kadang ya kita ada Allah, kenapa bertentangan kah aja? Maka seorang wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Seorang wali itu tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah dan tidak ada duka cita. Kemudian di sini Sayyidina Hasan Basri bilanya Mahat mulai hadapan seakan-akan Sidin imbah mematak Mama Sidin, dia sedih terus. Nah itu hadis itu kada bertentangan. Kada bertentangan. Al-Qur'an kada bertentangan. Artinya sedihnya di sini sedih memikirkan di akhirat, selamatkah aku? Ya Allah banyak aku amal. Nah kalau tidak ada duka cita ya, sama wali tidak ada duka cita. Kada ada duka cita memikirkan dunia. Walaupun esok makan apa, walaupun kada bisa makan apa senang aja. Kalau kita ya Allah kada bisa duit di dompet. Ya Allah bisa pernah lah dompet tuh kosong lalu. Kalau yang masih anu nyamannya kalau yang bisa beranakan udah apa ya Allah. Nah itu kan sedih kadang-kadang, tapi wali kada sedih masalah itu. Isuk Allah kan mungkin mengantarkan, kan mungkin mati kelaparan, kan mungkin kekurangan, jadinya tenang. Nah di situ orang-orang soleh itu sedihnya tentang akhirat. Kayak apa aku dikubur, kayak apa kayak awal juga aku menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Nah sedih. Nah jadi kembali lagi ujar Sayyidina Rasulullah itu ya Rasulullah tawilul ahzan, salah satu sifat Rasulullah tawilul ahzan, panjang sedihnya. Nah sedihnya sedih itu Bang, Rasulullahnya memikirkan akhirat sedih. Selamat doa sih, selamat apa Allah ya bukan apa namanya memikirkan akhirat kan. Nah kemudian dari depan ya Allah seakan-akan di sini dia Malik bin Dinar nih, Malik bin Dinar imbah mematak Mama Sidin, menguburkan Mama Sidin. Wa idza takallama, dan apabila berkata-kata ya. Wa ka'annama an-naru tasa'aru min fawqi ra'sih, maka seakan-akan api neraka tasa'aru menyala min fawqi ra'sih, dari atas kepalanya. Nah, dari atas kepalanya, kepala Sidin. Jadi bila berpandir Sidin hati-hati. Itu Sidin seakan-akan api itu di atas, ya Allah di atas kepala. Bila pandir salah, gugur api. Bila mencaci orang kan berdosa, gugur api. Bila menyambati orang, bila menghibah orang, menggunjing orang kan itu dosa, gugur api ke kepala Sidin. Seakan-akan takut ya Allah. Itu nangaran ulama, mudah-mudahan kita kawakin ya Allah. Ulama itu bukan yang banyak ilmu, lain yang banyak ilmu, yang hafal ini hafal itu tuh lain ulama. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ulama itu kayak apa orang? Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ujar ulama, ujar Allah di dalam Al-Quran, ulama yang namanya itu innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja ya Allah, orang yang takut kepada Allah itu daripada hamba-hambanya itu ulama. Ulama itu yang takut lawan Allah, yang takutan lawan Allah. Bilanya takutan lawan Allah, berarti itu ulama, alim. Kita gitu. Kalau sahabat alim yang pada tinggi-tinggi hafal ini, hafal Al-Quran lagi. Yang penting sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, wajib-wajibnya dah. Bayar zakat. Kita kan zakat gak ada wajib juga ya Allah. Ada sampai nang 30 bisi sapi. Yang sapi wajib 30 ikung, bisi sapi hanya wajib zakat. Kambing kan kemudian berdagang segala macam. Berdagang di sini mungkin jarang-jarang sampai zakat. Kalau dihitung jadi bujur
Ada yang sampai untuk barang dagangan itu sampai sekitar 83 gram emas. 83 gram atau berapa, 100 juta lah misalnya, nggak sampai lah, 80 juta misalnya, bilanya sampai hanya dikeluarkan zakatnya sepenuh tahun. Ya sampai wajib zakati, hendak berzakat di bahasa kita Allah itu sedekahnya ngarannya. Nah apalagi yang wajib-wajibnya zakat fitrah wajib. Kemudian sembahyang waktu, puasa, zakat fitrah, apa kalau haji kawan orang insyaallah alhamdulillah. Kemudian pulang apa kadang menyakiti orang, berdagang jujur apa segala macam. Kemudian pulang aja deh kada hendak menyakiti dalam hati kita niat kada hendak menyakiti orang, takutan menang. Biar aja orang menyakiti, yang penting kita kadang biar aja kita dibunguli orang, yang penting kita kadang membunguli orang. Syukur kita menjadi orang yang dibunguli. Jangan sedih ancak dibunguli orang aja. Sudah syukur jadi yang dibunguli, kada yang membunguli. Ya ada. Alhamdulillah. Serahkan Allah Ta'ala aja. Kalau dimaafkan lebih bagus. Kemudian pulang bangun malam, pulang awak sama ini. Sudah. Ulama sudah. Ya Allah. Takutan Allah kenapa orang jadi ini takutan Allah. Daripada banyak hafal ini, kadang-kadang hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Tapi kada takutan Allah Ta'ala, yang halal dimakan aja malah bersaing ini ya Allah, antara tuan guru bersaing, naudzubillah ya kada, bersaing kebanyakan jamaah. Itu sudah dianjurkan Nabi, ulama akhir zaman, naudzubillah, mudah-mudahan kita termasuk kita ya, ulama akhir zaman tuh cemburu ya, kepada pengikutnya seperti orang yang dimadu, bebinian cemburu lawan laki ya. Ada misalnya ya Allah pengajiannya ini data Allah cemburu sarek ulama, mudahan kita akan termasuk yang gitu. Sudah dipadahkan Nabi. Naudzubillah. Kemudian pulang ya saing-saingan apa segala macam ya Allah. Ujar guru kami kan di istilah di dalam berdakwah itu ada istilah saingan. Bilanya ikam merasa bersaing berdakwah ya Allah. Berdakwah bersaing itu sudah keluar daripada jalan dakwah, keluar jalannya kehiga sudah. Makin banyak ulama makin himu, soalnya kan tujuannya menyampaikan orang kepada Allah, membawa orang kepada kebaikan. Bila banyak makin banyak ustadz, makin banyak ulama makin himu. Artinya tugasnya ya tugasnya ringan sedikit ya, bagi tugas. Nah karena ada istilah saingan. Nah kemudian apabila berpandir akan ujar Malik bin Dinar. Kemudian pulang wa idza qa'ada, dan apabila duduk beliau Sayyidina Hasan Al-Basri duduk, apabila duduk fa ka'annama huwa asirun, maka seakan-akan dia asir itu tawanan. Qurriba litudrabu unuquhu, diparakakan untuk dipancung lehernya. Kayak apa tuh keadaan orang nahan pancung kada apa ya? Kadang mikir nama apa? Mikir akan akhiratnya lagi Allah. Nah itu keadaan sih, artinya sidin tawilul ahzan, sifat Nabi panjang duka citanya, sedihnya. Nah, ini kadang bertentangan, makanya Nabi murah senyum. Sini memikirkan diri sidin. Tapi kalau di hadapan orang, di muha orang, sidin murah senyum. Salah sahabat kan, salah sahabat, ujar salah sahabat, mulai aku masuk Islam, aku bila aku melihat muha Nabi melihat muha aku pasti senyum. Di sini salah seorang sahabat tadi. Kada pernah aku melihat muha Nabi itu bila sampai saling sama-sama melihat Nabi nih, pasti aku disenyumi Nabi. Nah sampai sahabat itu tadi merasa inya yang paling disayangi Nabi. Akhirnya memberanikan dirinya, ya Rasulullah, siapa yang pian sayangi di dunia ini? Ya Rasulullah, yang paling cintai di dunia, yang paling pian cintai di dunia ini? Ya Rasulullah, yang paling aku cintai yaitu Sayyidah Aisyah. Ya Allah, bini sidin ya ada. Wajar aja dalam hatinya nih, wajar kan bini sidin. Kemudian siapa lagi yang pian cintai ya Rasulullah? Abahnya. Siapa mintuha? Sahabat sidin, Sayyidina Abu Bakar. Ya yang sahabatnya bertakwa yang laki-laki ya Rasulullah. Kalau laki-laki Abah Aisyah, sahabatku ya Allah. Kemudian mintuhaku apa segala macam.
Oh wajar aja ini itu ha. Mungkin ini aku yang ketiga nih dalam hatinya. Siapa lagi ya Rasulullah? Sayyidina Ali, anak Sayyidina Ali, Fatimah anak Sayyidina kan. Sayyidina Ali sampai Sayyidina berataan Sayyidina Umar. Siapa lagi ya? Akhirnya sudah gitu ya. Ujar sahabatnya dalam hatinya. Kalau saya tahun lagi mungkin jangan-jangan aku yang kehabisan. Nah itu hebatnya Rasulullah meolah orang yang di sekitar Sidin merasakan inya yang paling disayangi. Bisa lah gitu lah. Bisa lah gitu lah. Memang dalam hati siapa tahu cuma inya merasakan. Kalau Tuan Guru aja kita. Tuan Guru belang kayak paham bahar pernah belang kayak guru anu toh. Guru Zudi, guru anu, guru apa Tuan Guru gara-gara model kayak anu pang kayak kita cuman di anu Sidin diperhatikan Sidin itu akhlaknya adab Rasulullah itu kan bilanya dipanggil orang dari belakang ya Rasulullah jadi di belakang Rasulullah berpaling seawakan ada berpaling mau gitu apa kenapa karena jadi Rasulullah jadi berpaling seawakan gitu karena Rasulullah menghormati orang yang memanggil di belakangnya. Kalau kini kan kita yang dipanggilan apa aja ya, model biasanya lah. Kecuali misalnya guru kita atau siapa kuitan nanya, "Mama, jangan apa Abah ya Allah." Tapi punya kawan apa aja gitu ya Allah. Nah, tapi Rasulullah siapa kah? Kalau dipanggil di belakang Rasulullah paling seawakan. Nah, itu adab cara bergaul. Rasulullah mengajarkan kepada kita. Banyak lagi adabnya. Kita kan usah menurut apa ya Allah. Nuruti Rasulullah gitu, adab akhlak Rasulullah. Di mana di majelis ini Bang, di mana di majelis itu di apa disampaikan ilmu Rasulullah, akhlak Rasulullah gitu, mengetahuinya ya. Maunya kada anu kayak apa sih Pak Rasulullah kada tahu ya, kada belajar ya kada. Nah, kemudian pulang walamma mata al-Hasan. Kemudian yang selanjutnya dan manakala meninggal Sayyidina Hasan al-Basri tadi. Ra'a ba'dhum munadiyan yunadi minas sama. Melihat sebagian mereka munadian akan orang yang memanggil, yunadi memanggil ia minas sama dari langit. Ra'a ini biasanya mimpi. Setelah meninggal Sayyidina Hasan al-Basri ada mimpi, ada suara dari langit. Annallaha astafa Adam wa Nuha. Ajar suara tadi sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim wa ala Imran dan keluarga Imran alal alamin atas sekalian alam. Nah, ada makhluk Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa namanya memilih Nabi Adam sebagai nabi dan seterusnya sampai nabi kita. Itu pilihan sudah, karena kalau dia apa-apai itu pilihan kehendak Allah. Model kayak seseorang dijadikan habib atau syarifah ya Allah, itu Allah yang berkehendak. Kada kau memilih ya kada kau memilih. Nah, model dipilih orang inya jadi wali ya Allah, kada kau itu Allah yang memilih. Nah, kemudian wa annallaha dan sesungguhnya Allah istafa al-Hasan ala ahli zamani, memilih Sayyidina Hasan al-Basri atas penduduk di masa Sidin. Di masa Sidin tahun berapa? Tahun berapa Sidin hidup? Sekitar tahun 100 berapa Hijriah ya kan? Sekitar tahun 100-an Hijriah. Nah, di masa Sidin itu Sidin yang dipilih oleh Allah, orang yang terpilih artinya wali. Allah memilih di zaman Nabi kita yang jadi Nabi. Setiap zaman tuh ada nih zamannya siapa yang terpilih. Ya kada tahu Bang. Bukan wali-wali aja tahu. Bukan wali. Nah, ini setiap 100 tahun ada seikung daripada umat Nabi itu ngarannya mujaddid ulama yang memperbaharui agama. Setiap 100 tahun. Nah, mungkin di zaman Sidin ini 100 tahun sih, 100 tahun sih meninggal, 100 tahun ada pulang. Kemudian pulang wa kana kalamul Hasan yushbihu kalamal anbiya'i, dan adalah perkataan Sayyidina Hasan ini menyerupai perkataan para nabi. Nah, sama lawan pandiran nabi. Artinya beisi pandiran Sidin ada banyak. Nabi kita tuh kan ada banyak pandir, cuma beisi ada artinya banyak maknanya. Pianlah pikirannya manusia loh, seorang manusia nih. Ada yang perkataannya dicatat orang. Nabi kita Bang.
Siapa aja nah hebat-hebat. Nabi kita dicatat orang perkataannya. Diam sidin dicatat orang. Ada catatannya. Ya ini kitab hadis. Apa tuh? Bukhari Muslim. Bukhari berapa jilid? 4 jilid ya. Kemudian Muslim berapa jilid? 5 jilid. Kemudian apa lagi? Kutubus Sittah yang apa? Abu Daud berapa jilid tuh? Berjilid-jilid. Nah, itu perkataan Nabi, gawian Nabi dicatat. Manusia adalah orang. Artinya hebatnya Nabi itu jadi catat. Karena diam Nabi aja ada artinya. Nabi berdiam ada artinya. Nabi pandir ada artinya. Nabi berjalan ada artinya. Di dalam hadis-hadis yang kita pernah jilid-jilid tadi. Rasulullah berjalan kayak ini aja. Catatannya. Hebatnya Nabi. Nah, Sayyidina Hasan Basri gitu juga perkataan sini seperti seperti para nabi. Kemudian wakana dan adalah dia Sayyidina Hasan Al-Basri syadidul khaufi minallahi taala, bersengatan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidin takutan benar kepada Allah, takutan lawan Allah. Kita takutan lawan hantu bukah menjauh. Takutan lawan singa ya. Takutan lawan ular berjauh kita. Kalau kita takutan lawan Allah beparak. Ya Allah. Kita takutan lawan Allah bukah beparak. Kalau nyebukah kita contohkan seperti seorang anak halus. Ya umur 3 tahun atau 4 tahun. Ini takutan lawan mamanya kayak apa? Sarik namanya sarik. Kejadian kita masih membawa bila hidi anak memukulnya, anaknya mecat gitu ya Allah. Nah karena anak itu sarik melihat sarik habang ada misalnya tangati sore ya kalau sudah sanja ada bulikah aja kemana buka mancap namanya ampun mak ya nah gitu juga seorang hamba itu seharusnya gitu takutan non Allah beparak menjauh beparak. Misalnya kita merasa banyak dosa, taubat, beparak non Allah apa namanya beribadah yang Allah segala macam. Nah itu. Nah si Sayyidina Hasan Al-Basri ini Hasan Al-Basri ini sidin sangat takut kepada Allah, takutan benar. Orang takutan lawan Allah makan bepandir hati-hati. Kalau salah sesuai ilmunya kan. Artinya hati-hati bilanya menyambati orang salah berarti ada digawi sini. Ingat benar Allah. Kemudian makanan yang halal, begawi apa segala macam ya Allah. Nah itu. Jin bersangkutan ulama-ulama itu sangat takut lawan Allah, takutan benar lawan Allah. Kalau ulun contohkan kenapa namanya makin alim itu gambarnya seharusnya makin alim seseorang makin banyak ilmu agamanya makin takutan lawan Allah Taala. Makin takutan Allah seharusnya gitu. Nah ianya jadi yang paling takut lawan Allah itu yaitu ulama aja. Paling takut lawan Allah itu yaitu ulama. Ya rajin aja mencontohkan. Contohnya kita tangga ada tangga lintang tinggi. Harusnya tangganya apa tuh namanya? Tower. Ya ada tower. Kan ada tangganya tuh. Ada anak tangga 1, 2, 3, 4 sampai 100 misalnya. 100. Kalau jaraknya 50 meter, 100 anak tangga itu berapa kira-kira? Ini 50 meter, 5 cm setengah meter lah. 100 berapa? Sekitar 100 meteran, 50 meteran enggak? 50 meteran enggak? 50 cm dah. 50 meter tinggi oleh 50 meter. Tangga lintang benar enggak? Nah. Kalau ilmunya sedikit, itu seakan-akan ilmu agamanya ya Allah, ilmu tentang Allah, makrifatnya. Ya Allah, itu satu anak tangga aja. Tambah ilmu, tambah ulang ilmu, tambah ulang makin tinggi di puncak ilmunya. Ilmu makrifat, ilmu tauhid, ilmu agamanya, halal haramnya apa segala macam, tasawufnya sampai di puncak. Inya kayak apa tuh perasaannya? Kalau kita nang di sini ilmunya rendah. Ya Allah. Biasa gugur paling terjadi apa segala macam. Tapi misalnya sakit jomang tapi kita ketakutan ya Allah. Nah gitu juga kalau orang ilmu tinggi seakan-akannya di puncak di atas ilmunya tinggi takutan benar kalau gugur itu ibaratnya inya kan ilmu hakikat apa segala macam kalau orang sekadar banyak ilmu banyak hafal apa segala macam ada takut Allah hakikatnya kada diisi. Nah itu
Nah kemudian pulang, nah itu ulama, kenapa karena jadi ulama jadi takutan bener lawan Allah Taala, takutan bener, hanya melihat neraka seakan-akan di hadapan, melihat surga, ya kalau melihat surga seakan-akan di hadapan, behimatnya bawa ibadah, ingat neraka seakan-akan di hadapan, takutan bener lawan dosa, keyakinannya atau imannya kuat. Wakana, dan adalah beliau atwalan nasi sukutan, paling panjang, paling lama manusia sukutan, berdiam. Ada banyak pandir sendiri. Ujar orang-orang yang menyaksikan di zaman sini, Sayyidina Hasan Al-Basri ini paling panjang manusia, paling lama manusia diam. Kalau dihitung pandirnya sedikit. Maksudnya pandiran kalau mengajar, ya ada pandir yang palingin pandiran sini mengajar. Tapi kalau di luar itu ada tamu yang sewajarnya kayak apa yang banyak diam sih. Banyak diam. Ya Allah, nah itu ulama banyak diam. Kemudian in amara bi amrin, apabila memerintah, menyuruh atau memerintah, ya bi amrin dengan satu perintah, menyuruh orang, karena adalah dia a'malan nasi bihi, pemulaan atau paling banyak mengamalkan manusia dengannya itu perintah. Di sini menyuruh misalnya sembahyang malam ya. Main malam bagus, ini bagus benar, main duha ini. Sidin berdahulu. Makanya ulama-ulama yang ini apabila menyuruh dipakai orang benar, nah kita kan bisa kita. Makanya orang aja memaraki orang-orang soleh, orang atau mengundang orang soleh. Di sini pandir, atau misalnya minta pada anak ulun hoax sudah ini padikan bang. Soalnya itu bilanya seseorang tuh salah satu apa namanya, satu resep kayak apa supaya dipakai panderan kita tuh, kita berdulu amalkan, menyuruh orang kita ya, anak kita misalnya, atau misalnya kita bahari mama kita anak nyuruh anak sembahyang, bahari kita sembahyang ya ngalih bener ini memakai, kadang-kadang diucapinya ya kadang kan enggak sembahyang ya. Nah diriwayatkan pernah Kiai Hamid ya, di mana tuh di Pasuruan, Kiai Hamid. Ada gambarnya Kiai Hamid, ada Kiai Hamid. Nah ulama karismatik, ulama terpandang di Pasuruan itu sejaman dengan Guru Bangil. Nah waktu itu ada seorang orang tua membawa anaknya ini ketujuan makan gulaan yang manis. Artinya mungkin sudah dipandai dokter nih, ini banyak banget gulanya, sudah nyantai banyak gula lagi. Jadi padahi abahnya kan masih datangnya ke Kiai Hamid. Kiai artinya ini anak palung padahi akan makan untuk madahi. Biar dokter ini mungkin lah, kada baik lagi banyak makan gula apa segala macam. Padahi kan supaya nya ampih. Ulun tuh sudah madahi, masih aja lagi supaya ampih makan gula. Ya kasih Vin. Kena datang seminggu kena datang. Batu seminggu kemudian datang pulang. Kenapa sih seminggu hanya anak madai sini nih? Saya ini pada sini. Wahai anak sih, anak artinya jangan makan gula lagi lah ikam. Ini mungkin ikam ini kada bagus, sudah ini jangan makan lagi lah sih. Bulik, dah, inggi. Bulik, kontan ya. Dasar kada masih. Kada tapi makan lagi. Jadi nang gulaan atau apa namanya manis. Udah himungnya nang pinter nih, bawa hadiah langsung kira-kira. Ya gitu tah bawa hadiah. Terima kasih. Nah, terima kasih benarnya anak pun aku sudah pindah-pindah. Kenapa orang artinya ulun hana takon bang kenapa dia ampih konten? Apa resepnya pin apa ada? Ujar Sidin, waktu ikam minta suruh yang seminggu semalam menyuruh anak. Nah kenapa aja aku suruh seminggu kemudian hanya datang pulang. Aku ketujuh jua makan gula aja sih. Gula yang manis kan sih, aku ketujuh jua sih. Nah seminggu aku tahan sih makan manis. Aku suruh pulang, kamu datang. Hanya aku madahi orang. Tadinya aku pakai lu nih. Hanya aku madahi orang. Oh itu kan itu. Terasa hantar orang. Bedahulu gawi. Oh ya kita aja nyaman misalnya orang menyuruh atau misalnya pembakar potong royong aja. Sidin turun ya kan ada. Nah, nyaman orang turunannya ada. Punya suruh-suruhnya kadang-kadang gede banyak. Kalau Sidin turun langsung ya.
Itu juga. Sudah manusiawi. Nah, ini Sayyidina Hasan Basri bila menyuruh suatu perintah sidin paling banyak mengamalkan. Wa idza naha an nahyin, dan apabila melarang beliau daripada larangan hati orang, karena adalah beliau anhan nasi anhu, paling bertegah manusia daripadanya, daripada larangan paling bertegah. Melarang ada boleh ini, ada boleh berjudi, kalau apa segala macam yang ada bagus, jadi mah dahuluan. Nah gitu. Kemudian mustaghniyan 'anil nasi ma'a hajatihim ilaih. Beliau mustaghniyan, terkaya, 'anil nasi, daripada manusia, maksudnya kada berhajat dengan manusia. Ma'a hajatihim ilaih, beserta atau padahal manusia banyak berhajat dengan sidin. Sidin kada berhajat dengan manusia. Sidin berhajatnya dengan Allah. Ada kalau di doa witir aja lah. Doa witir apa? Aghnina min apa? Aghnina min nas apa katanya? Pokoknya doa salah satu dari itu supaya kaya atau terkaya. Ada bahajat manusia, bahajatnya lawan Allah. Perlunya lawan Allah, ada perlu lawan manusia. Ada perlu manusia, perlunya lawan Allah. Artinya bukan apa ya, bukan meremehkan manusia kada. Maksudnya bila ada perlu, misalnya kita butuh apa yang minta lawan Allah, ya Allah. Orang kan manusia itu anunya perantaranya ya. Ini selalu gitu dalam hati kita. Soalnya kalau kita berhajat lawan manusia ini banyak sakit hatinya kita. Ya, berharap lawan manusia banyak sakit hatinya. Kalau kita berharap lawan Allah, kuatkan keyakinan, insya Allah pasti waktu mengabulkan hajat. Kalau kita berhajat lawan manusia, ya Allah, kita anak otang banyak kadang-kadang ada di otak orang. Kita lawan Allah sudah, ya Allah, kirimkan orang yang ulah nak otang orang yang artinya minta lawan Allah, minta lawan Allah. Tapi kalau doa itu rendah lagi gitu, kirimkan rezeki awas macam sekalian nasin gina anin nas. Kemudian asbahuhum sariratan bi'alaniyatin. Asbahuhum sariratan bi'alaniyatin. Paling bisa juga paling terserupa mereka manusia hatinya dengan alaniyahnya. Maksudnya sama di hatinya lawan di zahirnya. Nah itu apa ya caranya ini, awal kalau salah tentang ilmu tasawuf, bila kau hati kita sama lawan zahir kita. Artinya yang di hati apa yang di zahir kita. Hatinya bagus juga, yang ada bagus juga lah. Paling terserupa mereka manusia yang di hatinya lawan yang di dohirnya sama lawan di batin sendiri. Wa qaulan bi fi'lin, dan perkataan dengan perbuatan. Artinya perkataan sidin sama lawan gawian sidin. Kadang memadahi aja, tapi sidin duluan menggawi. Kemudian pulang wa kana idza asbaha wa idza amsa wa qala li ahlihi thalath marrat. Dan apabila di pagi hari berpagi-pagi ia, wa idza amsa, dan apabila bersore-sore ia, di sore hari, qala berkata sidin li ahlihi, bagi keluarga sidin, thalath marrat, 3 kali bagi keluarga sidin. Wajar sidin naon keluarga sidin? Ya ahlah, wahai keluargaku. Ya ahlah, ya Allah, ya ahlah. Ini kalau di dalam nahwu nadab ya lah. Nadab. Ya Husainah. Ya lagi. Ya Allah, nadab itu apa? Meratapi, ya Allah. Wahai keluargaku, ya ahlah, wahai keluargaku. At-tawa fikum qalil. Apa artinya at-tawa? At-tawa fikum qalil. Ya ahlah. At-tawa fikum qalil. Wahai keluargaku, at-tawa pakai ta. Artinya sekadar temujahnya.
fikum qalil, mungkin bekal kah? At-tawa fikum qalil. Sini memadahi keluarga Sidin karena barang ya soalnya yang paling disayangi keluarga. Kenapa orang yang seakan-akan kita rajin milih tuan guru tuh seakan-akan keras lawan keluarga seorang. Memang keras lawan keluarga seorang, keras banget sih. Masuk keras tentang agama. Nabi pernah melihat Sayyidina Hasan, kalau ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain memakan apa namanya, memakan tamar, kurma, bubur diambil, kemudian keluarkan Nabi. Kenapa Rasulullah biarkan kenapa bapaknya, ibaratnya orang ibaratnya rela aja sudah itu. Ya ujar Nabi, aku takutan kalau pena kurma sodakoh. Nah, kalau soalnya keluarga Nabi, ujar Nabi kada halal bagi keluarga Nabi, keluarga Rasulullah. Kalau Rasulullah itu memakan barang sedekah, sodakoh atau zakat. Kalau Nabi kada halal. Kalau hadiah memakan aja. Artinya yang masuk porsin anu badana seakan-akan aja. Nah, kita cari insyaallah. Kesimpulannya tadi Sidin memadahi benar lawan keluarga Sidin sampai 3 kali hebat benar. Nah, itu kenapa seakan-akan soalnya pulang aja ada perkataan azhadun nasi bil ulama ahluhu, paling zuhud manusia dengan ulama yaitu keluarganya seorang. Paling zuhud itu apa? Paling kada perlu zuhud lawan dunia kan, kada perlu lawan dunia. Nah, ujar kalau ada hadis Allah alam atau perkataan ulama, paling zuhud yang paling kada bahajat lawan ulama itu keluarganya seorang. Jauh, orang jauh datangkan Allah, keluarga seorang kan. Makanya sin benar memperhatikan benar lawan keluarga sin, dipadahi sin benar. Tapi sekedar memadahinya aja. Allah a'lam bishawab, kita pulang insyaallah, kita sambung Allah sedikit ya Allah daripada kisah-kisah Sayyidina Hasan Al-Basri, kayak apa orang-orang bahari, orang-orang soleh bahari. Kalau kita membaca manaqib sini itu namanya jalan hidup Sidin. Ini jalan hidup Sidin apa masalah apa akhlak Sidin, tingkah laku Sidin. Kalau membicarakan amalan Sidin kita kadang apa ini ya. Kayak semalam tuh kan siapa Sayyidina Ali Zainal Abidin sembahyang Sidin 1000 rakaat ya. Nah, punya kita. Ya kembali lagi kalau kita mengitihi masalah dunia kan kita itihi yang di bawah, kalau akhirat itihi ya di atas. Itu hadis Nabi maknanya gitu. Kalau masalah dunia itihi ke bawah, kalau masalah akhirat itihi ke atas. Dunia misalnya orang bisi mobil ya Allah, itihi alhamdulillah kita berkendaraan jangan ke atas. Kalau masalah akhirat misalnya orang misalnya ini apa namanya sembahyang tahajud ke malam, aku kan mau kalah dengan duhanya 2 rakaat, aku 4 rakaat sembahyang ini. Nah, itu masalah akhirat. Mudah-mudahan kita kaum menuruti sifat-sifat ulama, kaum mencontoh hingga kita kaum mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam hadis, dalam ayat Al-Qur'an yang mendapat kabar gembira itu orang yang mengamalkannya. Ya Allah, alladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Orang yang mendengar perkataan dan mengikuti yang baik-baiknya. Nah, mudah-mudahan dengan sebab maulid, kemudian bacaan maulid dan bacaan kitab, kalau orang-orang soleh diampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, diluaskan rezeki kita yang halal, disembuhkan kaum muslimin dan muslimat daripada sakitnya, dan diangkat dari segala bala dan bencana, dipanjangkan umur kita dalam keadaan ketaatan, sehat walafiat, dan dimatikan dalam keadaan sempurna husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawa bi salafin salih wa ala ma nawa bi Habib Umar bin Hafidh wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل قدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزقنا كل حلالا دائما، وأخذ أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. اللهم أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى صحب المصابيح الغرف. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.